Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Indah Estiani, dosen dari UBSI. Di sini akan mempresentasikan untuk mahasiswa analisa laporan keuangan atau ALK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dan Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika. Di pertemuan 2 ini tentang bentuk-bentuk laporan keuangan ya. Ada 15 halaman. Nanti di yang terakhir, halaman yang terakhir adalah tentang latihan soal ya. Ini ada kodenya 417 dan 617 ya. Tapi slide-nya sama. Hanya kodenya yang berbeda. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK adalah mampu menguasai konseptual dan prosedural analisa laporan keuangan berdasarkan hasil menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai secara mandiri. Kemudian subcapaian pembelajaran mata kuliah. Mampu memahami dan menjelaskan konsep bentuk-bentuk analisa laporan keuangan. Kalau dalam hal ini adalah bentuk-bentuk laporan keuangan ya. Materi pembelajarannya adalah bentuk-bentuk laporan keuangan untuk pertemuan 2. Bentuk laporan keuangan yang pertama adalah neraca. Salah jadi neraka ya, neraca ya, balance sheet. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Pengertian aktiva, neraca ini kan ada aktiva, hutang, dan modal. Kemudian untuk aktiva adalah kekayaan perusahaan, baik yang mempunyai wujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian pengeluaran yang belum dialokasikan serta yang harus dialokasikan. Contoh aset ini ada aktiva lancar, current asset. Ada aktiva yang tidak lancar, tetap atau fixed asset. Kalau yang tetap itu yang dipindah tuh berat gitu ya. Kayak tanah kan nggak bisa dipindah ya, berat gitu loh. Mau kita mindahin gitu kan berat gitu. Kemudian macam-macam aktiva. Ini ada aktiva lancar ya, posisinya ini ada kas, investasi jangka panjang, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, piutang penghasilan, biaya dibayar di muka. Kemudian untuk aktiva tetapnya bisa investasi jangka panjang juga, aktiva tetap berwujud, kemudian aktiva tetap tidak berwujud, beban yang ditangguhkan, aktiva lainnya, goodwill, dan hak paten. Kemudian macam-macam hutang. Kalau perusahaan aja bisa punya hutang ya, jadi kalau ada yang bukan perusahaan punya hutang ya, kurang uang gitu ya, wajar ya. Perusahaan aja punya hutang gitu ya. Hutang ini ada hutang lancar. Hutang lancar itu biasanya kurang dari 1 tahun. Ada hutang dagang atau niaga, hutang pajak, hutang wesel, biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo, penghasilan yang diterima di muka, kemudian hutang gaji. Kemudian hutang jangka panjang, ada hutang obligasi, hutang hipotek, pinjaman jangka panjang, dan lainnya ya, hutang pinjaman panjang yang lainnya. Hutang atau liability ini adalah kewajiban. Hutang itu kan wajib dibayar ya. Keuangan perusahaan kepada pihak lainnya yang belum terpenuhi. Hutang ini ada hutang lancar, hutang jangka panjang. Kemudian ada modal atau equity. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal dapat berupa saham, laba ditahan, setoran modal, serta akumulasi depresiasi. Bentuk neraca, ini ada skontro atau account form. Aktiva tercatat sebelah kiri
debit, dan hutang serta modal tercantum di sebelah kanan. Diibaratkan rumah itu kayak tetanggaan ya. Kanan kiri kan pasti ada. Kalau yang di perumahan ya. Atau vertikal, report form, semua aktiva nampak di bagian atas, diikuti kelompok hutang, kemudian kelompok modal. Ini mirip rumah tingkat ya, atau gedung bertingkat, atau apartemen kan tingkat gitu ya. Jadi atas bawah. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan perusahaan. Ini yang bentuk skontro, aktiva lancar. Ini urut, kenapa ini kasnya di atas? Ini adalah yang kalau misalnya ada uang ada di kasnya gitu, tunai gitu ya, bukan berarti ada di kas, tapi ada tunai, bisa dicairkan saat itu juga. Urutan-urutannya ya, kemudian ada hutang dagang bisa dicairkan, hutang wesel kemungkinan ada lebih cepat gitu ya. Kemudian hutang pajak, surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, persediaan barang dagangan. Ini jumlah total aktiva lancar. Kemudian aktiva tetap, ada tanah. Sekalipun itu penyusutan, tapi tanah ini lebih cepat urutannya cepat dijual dan cepat naiknya ya, harganya itu bisa luar biasa berkali-kali lipat, puluhan kali lipat. Kalau gedung kan tipenya modelnya, gedung itu bangunan itu kan modelnya bisa berubah, terus cepat rusak gitu ya. Jadi ada perbaikan di sana sini. 10 tahun itu rumah udah kelihatan udah tetap butuh perawatan ya. Kalau tanah kan enggak. Ya paling seadanya gitu lah. Kemudian yang ketiga mesin. Sekali mesin itu nilainya berubah tapi lebih cepat ya. Kendaraan, kemudian inventaris. Ini adalah total aktiva tetap. Total aktiva lancar dan total aktiva tetap ini dijumlah menjadi total aktiva. Kemudian hutang lancar ini adalah hutang dagang urut-urutannya, hutang wesel, hutang pajak, total hutang lancar, kemudian hutang jangka panjang ini ada hutang obligasi, hutang hipotek, total hutang jangka panjang, kemudian ada modal saham, laba ditahan, total modal. Ini total hutang dan modal. Ini antara aktiva dan nanti pasiva, ini aktiva lancar, aktiva kita total aktiva dan total hutang dan modal ini harus sama ya. Balance, seimbang, sama ya, kanan kiri tidak beda Rp1 pun ya. Ini yang bentuk vertikal, atas bawah ya, Stefan atau neraca yang atas bawah ini aktiva lancar, aktiva jadi aktiva lancar, aktiva tetap atas dan bawah ya, posisinya atas dan bawah. Kemudian laporan laba rugi, income statement adalah laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya-biaya serta laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Isi laporan laba rugi. Pertama, pendapatan atau penghasilan. Kedua, biaya operasional. Ketiga, pendapatan non-operasional. Keempat, posisi laba atau rugi. Bentuk laporan laba rugi. Yang pertama adalah single step. Dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan biaya-biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung laba rugi hanya mengurangi total penghasilan dengan total biaya. Kemudian yang multi-step, bentuk ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti oleh harga pokok penjualan sehingga didapat laba kotor. Bagian yang kedua menunjukkan biaya-biaya operasi sehingga laba kotor dikurangi total biaya operasi disebut laba rugi operasi. Bagian ketiga menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya di luar operasi pokok perusahaan. Bagian keempat menunjukkan laba rugi perusahaan.
Ini yang single step, penghasilan operasi, penghasilan non operasi, kemudian total penghasilan, harga pokok penjualan, biaya operasi, non operasi. Total biaya ini ketemu laba rugi ya. Kalau biaya itu otomatis ditambah ya, nanti total biayanya di berapa. Ini ada penjualan kotor, ini yang multi step ya. Potongan penjualan, kemudian ada ketemu penjualan bersih ya. Harga pokok penjualan, terus laba kotor. Ada laba kotor ini biaya ada ketemu nih penjualan bersih dan harga pokok penjualan ketemu laba kotor ya. Biaya-biaya operasi, biaya termasuknya adalah biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, kemudian ini ketemu menjadi total biaya operasi. Kemudian laba kotor dikurangi total biaya operasi, ketemu laba bersih operasi. Kemudian penghasilan dan biaya non operasi adalah penghasilan non operasi, biaya non operasi dijumlah, laba bersih operasi dikurangi biaya non operasi, ketemu laba rugi ya. Untuk soal latihannya adalah yang pertama, laporan keuangan yang memuat hasil dari kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu disebut. Kemudian nomor 2, laporan keuangan yang berisi aktiva, hutang, dan modal disebut. Ketiga, dalam pembuatan neraca di mana aktiva dan pasifa dicatat dalam posisi bersebelahan disebut. Yang keempat, laporan yang berisi tentang penghasilan, biaya, serta laba rugi disebut. Cuma 4 aja ya. Udah sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu untuk video selanjutnya sampai pertemuan 14 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.